Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nisa adalah salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran dan menempati urutan keempat dalam susunan mushaf standar. Secara harfiah, kata An-Nisa memiliki arti wanita, yang diambil dari berbagai penyebutan dan pembahasan mengenai kaum perempuan serta perlindungan hak-hak mereka yang mendominasi sebagian besar bagian awal dari surat ini. Surat ini tergolong ke dalam surat Madaniyah karena sebagian besar ayatnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Madinah setelah peristiwa hijrah, meskipun terdapat beberapa ayat yang turun di luar kota Madinah. Jumlah keseluruhan ayat di dalam surat An-Nisa adalah 176 ayat, menjadikannya salah satu surat yang panjang dan kaya akan hukum Islam di dalam Al-Quran yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan dari surat An-Nisa secara garis besar mencakup berbagai macam hukum Islam yang sangat fundamental bagi pengaturan tatanan masyarakat yang beradab dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok-pokok bahasan tersebut meliputi pengaturan mengenai hukum waris, tata cara pengelolaan harta anak yatim secara adil, serta aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan mahar dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, surat ini juga memuat ketentuan mengenai hukum pidana Islam, kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kepada Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan pentingnya menegakkan keadilan sosial tanpa pandang bulu. Aspek-aspek hukum kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya juga mengatur tentang hubungan antar manusia, hak dan kewajiban anggota keluarga, serta prinsip-prinsip bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat. Di samping hukum muamalah dan keluarga, surat An-Nisa juga memuat aspek keimanan, akidah, serta peringatan keras terhadap orang-orang yang ingkar kepada petunjuk yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Lebih mendalam lagi, aspek sosial dan kemasyarakatan di dalam surat An-Nisa menekankan pentingnya menjaga persatuan, memberikan perlindungan kepada golongan yang lemah seperti anak yatim dan wanita, serta menegakkan prinsip keadilan yang mutlak dalam setiap keputusan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini juga memberikan perhatian besar terhadap pembentukan mental dan moral umat Islam, dengan cara memperingatkan agar senantiasa menjauhi segala bentuk perbuatan zolim, memakan harta secara batil, serta mengajarkan kepatuhan yang utuh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selain itu, terdapat pula pembahasan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan perang dan pertahanan umat Islam, sikap terhadap orang-orang munafik yang selalu mencari perpecahan, serta pentingnya bersikap waspada dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan masyarakat. Petunjuk moral dan spiritual yang terkandung di dalam surat An-Nisa ini ditujukan agar setiap mukmin mampu mengendalikan hawa nafsu, menegakkan nilai-nilai kejujuran, serta senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun sosial. Di dalam surat An-Nisa juga terdapat penjelasan yang rinci mengenai kedudukan hukum wanita dalam pernikahan, termasuk larangan memperlakukan istri secara semena-mena, serta ketentuan mengenai hak mahar yang wajib diberikan secara penuh tanpa ada niat untuk mengambilnya kembali secara tidak sah. Peringatan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disampaikan kepada orang-orang yang beriman agar tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali melalui proses perniagaan yang dilandasi oleh keridhaan di antara kedua belah pihak. Kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, ditegaskan sebagai kunci utama dalam meraih petunjuk hidup, keselamatan dunia, serta keridhaan yang abadi di akhirat kelak. Melalui ayatnya, surat An-Nisa terus membimbing umat Islam untuk senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, berdiri di garis depan dalam membela kaum yang tertindas, serta menjauhi segala bentuk tipu daya yang dapat merusak tatanan keharmonisan hidup bermasyarakat. Sebagai penutup dari uraian mengenai surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di akhir surat melalui ayat terakhirnya, yaitu ayat 176, mengenai hukum tentang kalalah, yakni seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak maupun ayah, di mana saudara perempuan seibu atau seayah memiliki ketentuan bagian warisan tertentu. Penutup surat An-Nisa ini memberikan kejelasan hukum yang sangat komprehensif bagi kaum muslimin, sehingga tidak ada keraguan dalam membagi harta pusaka dan mengatur urusan keluarga di bawah naungan syariat Islam yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Uraian di atas tentu tidak seluas yang sebenarnya, dan hanya merupakan sekelumit gambaran mengenai kandungan agung yang terdapat di dalam surat An-Nisa.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.